Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Selamat siang. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. baik saja Ibu. Oke, anak-anak, untuk hari ini ada yang tidak berangkat atau berangkat semua ya? Berangkat Berangkat semua, Bu. Berangkat semua ya, alhamdulillah. Berarti kalau berangkat semua berangkat, ya. So, anak-anak, seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu supaya nanti pembelajaran kita saya minta Lutfi, ketua kelasnya, untuk memimpin doa. Silakan. Oke ya Bu. Sebelum kita belajar teman-teman, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, karena ini kita sudah masuk ke jam siang, saya juga tahu pasti semangat kalian ini sudah memudar ya. Nah, untuk itu saya ingin mencoba membangkitkan semangat kalian dulu ya, dengan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Apa semua kan? Belum, Bu. Sudah ya? Belum hafal. Enggak apa-apa. Sedikit Bu. Dikit-dikit, Bu. Saja. Saya pimpin ya. Oke, bisa kita mulai. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berharap mulia global dan bernalar suaranya merdu sekali. Terus Bu itu Bu. Bu, Loki nyanyi si kok kedua Bu. Aduh, jangan dong waktunya ya, kita belajar Bu saja. Ya anak-anak, jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai norma ya anak-anak. Tapi sebelumnya ingin saya tanyakan dulu nih, kira-kira apa sih norma itu dan bagaimana sih keterkaitan norma dengan kehidupan kita sehari-hari? Coba acting deh, juara kelasnya, coba jelaskan. Norma apa, Kir? Norma itu seperti aturan, Bu. Mirip-mirip aturan kayak gitu, Bu. Aturan yang berlaku dalam masyarakat, Bu. Benar ya, aturan ya. Itu ya guru dan siswa ya. Misalnya siswa ketika bertemu dengan gurunya nanti bisa mengucapkan salam atau menyapa. Nah, itu juga norma. Begitu ya anak-anak ya. Iya, Bu. Selanjutnya ini akan Ibu bacakan mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, peserta didik mampu menelaah arti penting norma melalui pengamatan pada video dengan baik. Jadi nanti akan saya tayangkan sebuah video. Nanti silakan kalian amati dan harapannya setelah kalian mengamati video itu kalian bisa mengetahui, oh ini ya arti penting norma. Gitu. Kemudian tujuan yang kedua, ini peserta didik mampu menguraikan macam-macam norma melalui diskusi kelompok dengan detail. Jadi nanti kalian akan saya bagi ke dalam beberapa kelompok. Nanti setiap kelompok silakan untuk berdiskusi, mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai macam-macam norma itu apa saja, lalu contoh penerapannya itu bagaimana, dan sanksi pelanggarannya itu apa. Seperti itu. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Saja ini saya akan tampilkan sebuah video. Silakan kalian amati video ini ya. Kemudian setelah sudah kalian amati, silakan kalian beri tanggapan terhadap video ini.
Mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Dulu ya videonya. Oke. Suatu ketika, di saat keadilan sudah menjadi kata yang punah, sedang diadakannya ujian semester. Dinda dan Rahel duduk sebangku. Tasya dan Dini duduk sebangku di depannya. Sedangkan Valeri duduk sendiri di samping Rahel. 15 aku belum. Kencang-kencang, nanti gurunya dengar. Aduh, manis sekali. Mana masih banyak yang belum kau kerjakan. Mereka berempat saling contek-mencontek seperti pelajar lainnya. Itu enggak 15A, 16B, 17B, 18B, 19A, dan 20C. Dan menghampiri mereka berempat. Kalian ini contek terus, keluar kalian. Kita berempat dihukum di lapangan untuk hormat di depan tiang bendera. Baik anak-anak, sudah kalian ya videonya ya, Nak? Sudah, Bu. Udah Bu, kayak Mapuri Bu, tukang nyontek Bu. Waduh, jangan seperti itu ya. Itu adalah contoh yang buruk. Contoh itu yang baik saja yang dicontoh. Kalau yang buruk-buruk tidak boleh dicontoh ya. Coba Saya yang sekarang dicontekin, Bu. dicontekin juga jangan mau ya. Itu namanya sama-sama buruknya. Tapi Oke, kan sekarang saya minta berbagi, tanggapan Bu. dari Andi ya. Andi, coba kamu beri tanggapan terhadap kejadian atau peristiwa yang ada di video tadi. Itu peristiwanya bagaimana? Coba dijelaskan, Andi. Itu peristiwa lagi ujian Bu, terus ada teman yang mencontek. Tapi saya trauma mencontek Bu, karena yang saya contek juga salah kadang-kadang Bu. Oh ya, berarti itu trauma yang membawa berkah. Dengan trauma itu kan akhirnya kamu tidak mencontek lagi. Karena kalau kita lihat konteksnya, mencontek itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk ya? Buruk Bu. Buruk, Bu. Tapi kalau dapat nilai tinggi baik. Oh enggak, lebih baik kamu dapat 90 karena usaha sendiri daripada dapat 60 karena mencontek ya. Iya Bu. Belajar. Oke anak-anak, jadi itu kan adalah peristiwa atau sesuatu yang buruk karena melanggar sebuah norma aturan. Akhirnya si siswa itu kan diberi hukuman. Nah dari video ini coba kalian analisis. Kira-kira keberadaan norma itu atau aturan itu di dalam masyarakat penting tidak anak-anak? Penting, Bu. Penting, Bu. Penting Bu. Penting sekali. Bukan penting saja, tapi sangat penting. Nah, sekarang untuk tunjuk berapa arti penting dari norma. Nah, ini dia. Jadi ada 3 arti penting norma ya anak-anak. Yang pertama adalah pedoman dalam bertingkah laku. Jadi norma itu memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Kalian kalau mau melakukan sesuatu itu harus sesuai dengan norma. Ya supaya tidak salah langkah. Ya. Nanti kalau salah langkah bisa bahaya. Kemudian yang kedua adalah menjaga kerukunan anggota masyarakat. Jadi norma ini mengatur masyarakat, mengatur supaya semua perbedaan yang ada di masyarakat itu tidak menimbulkan sebuah kekacauan. Ya. Apalagi masyarakat Indonesia ini kan sangat majemuk, benar tidak? Benar. Majemuk itu apa ya, Bu? Majemuk itu memiliki perbedaan yang banyak, gitu ya. Banyak, Ekin. Iya. Gendut sama kurus ya, Bu. Bu, subur ngejek Bu, body shaming Bu. Nah itu karena berbeda ya, ada berbeda fisik juga. Ya banyak perbedaannya. Nah karena banyaknya perbedaan itu kita membutuhkan sebuah norma, aturan. Jadi kita itu dalam melakukan sesuatu tidak seenaknya sendiri yang akhirnya merugikan orang lain. Nanti bisa membuat kerukunan masyarakat semakin menurun gitu ya.
Kemudian yang terakhir ini adalah sistem pengendalian sosial. Jadi sebenarnya nih kita itu dalam kehidupan sehari-hari selalu diawasi ya, dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Misalnya nih Widya ingin berangkat sekolah tuh menggunakan rok mini. Kira-kira kalau Widya berangkat sekolah pakai rok mini bagaimana? Yang lain Mau, Bu. Mau, senang. Bu, nanti digangguin Usah Bu aja, Bu. sama orang. aurat orang. Nah, makanya dibuatlah sebuah aturan atau norma itu maksudnya norma apa nanti kita bahas lagi. Kalau menggunakan rok ini itu maksudnya melanggar norma apa nanti kita akan bahas ya. Selanjutnya ya norma kesopanan ya. Wah, ada yang sudah tahu nih. Nanti kelihatan bekas knalpot di betis, Bu. Aduh itu aib ya. Ini ada macam-macam norma ya anak-anak. Ada 4 norma, yaitu ada norma kesopanan, norma kesusilaan, agama, dan hukum. Coba Yuni nih, yang dari tadi diam nih, Yun. Ya, Ibu. Coba Makan tuh, Bu. kamu beri. Bu, Mahfudi makan, Bu. Kenapa? Mahfudi makan tuh di belakang, Bu. Nggak sopan Mas Gila. Budi. Oh, kalau mau makan, bilang dulu. Kalau misalkan memang belum sarapan daripada pingsan, ya kan? Nggak apa-apa, izin. Traktir sekelas Bu, sanksinya. Cuma permen, Bu. Kalau mau minum juga nggak apa-apa ya, daripada kalian pingsan di kelas nanti saya yang repot. Saya lapar, Oke, Bu. Yuni. Iya, Ibu. Norma kesopanan itu sumbernya dari mana ya, Yun? Norma kesopanan menurut saya dari masyarakat, Ibu, sumbernya. Benar sekali ya, sumbernya itu dari masyarakat itu sendiri, dari kebiasaan masyarakat ya. Jadi bisa berputar relatif antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya itu bisa berbeda. Kemudian Yeni, untuk norma kesusilaan ini sumbernya dari mana, Yen? Dari hati nurani Bu. Pintar sekali, sumbernya itu dari Oke. hati nurani itu sendiri ya. Nyontek itu, Yeni nyontek itu. Enggak Oke, Bu. Lukman mau menjawab. Saya yang ngasih tahu, Bu. Mahfudi yang mengasih tahu ya. Ya sudah Mahfudi jawab, kalau norma agama sumbernya dari mana, Mahfudi? Mah, Norma agama ya sumbernya dari mana, Mahfudi? Kapok. Dari agama dan kitab suci Al-Quran, Bu, Iya. kalau di Islam. Nah, dari wahyu Tuhan yang dimasukkan ke dalam kitab suci masing-masing agama. Lalu yang terakhir ada norma hukum. Ini norma yang sanksinya paling tegas ya anak-anak. Kira-kira ini sumbernya dari mana nih? undang-undang, Bu. Pemerintah Bu. Undang-undang, Bu. Undang-undang. Undang-undang itu kan ada undang-undang, ada undang-undang dasar, banyak ya, ada peraturan daerah. Ya, jadi yang jelas itu norma hukum itu bersumber dari lembaga negara yang berwenang ya, karena yang membuat adalah badan resmi negara. Negara. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Oke. Bu. Nah, Bu, 13 menit lagi istirahat, Bu. belum, ini kalian coba berdiskusi dulu. Ini saya sudah membuatkan kelompoknya. Untuk kelompok 1 ada Andi, Lucky, dan Widya. Bu, itu pinter semua, Bu. Adi pinter nyontek tuh. Kemarin saya jelek. Kenapa saya kelompok 3, Bu? Enggak apa-apa, anak didik ibu itu semuanya pintar. Andi, Lucky, Widya kelompok 1 pintar. Prahesti, Ekin, Yuni, Subur kelompok 2 juga pintar-pintar. Kelompok 3 ada Yuni, Rina, Wifi, Mahfudi juga pintar-pintar ya. Coba silakan kalian mulai duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Sudah belum? Bawa kursi, Bu. Sudah Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang ini LKPD-nya nih. Untuk LKPD-nya saya buat melalui Google Form ya anak-anak, dan linknya sudah saya kirim di grup WA. Silakan kalian buka handphone kalian, klik linknya, dan silakan kalian bisa mulai mengerjakan. Di LKPD ini saya ingin kalian berdiskusi untuk mencari informasi berkaitan dengan macam-macam norma ya. Jadi contoh penerapan norma kesopanan itu apa, contoh penerapan norma kesusilaan itu apa, sampai dengan norma agama, norma hukum ya. Kalian bisa cari melalui sumber internet, buku, artikel, atau lainnya.
Yang penting kalian kerjakan secara diskusi. Kemudian kalau sudah, giliran kalian mencari sanksi pelanggarannya. Ya, jadi kalau orang melanggar norma kesopanan, itu sanksi pelanggarannya apa? Begitu. Kalian diskusikan, kalian cari informasi sebanyak-banyaknya dari sumber yang relevan, begitu ya. Oke, silakan dikerjakan. Baik anak-anak, sudah 30 menit berlalu, apakah kalian sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Ya, Bu. sudah ya, sudah dikirim semua di Google Form? Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya, oke. Sudah, sekarang kita waktunya presentasi. Oke anak-anak, untuk presentasi yang pertama silakan dari kelompok 1. Kelompok 1 bisa diwakilkan oleh Widya ya. Widya, silakan kamu presentasikan hasil diskusi kelompok kamu mengenai norma kesopanan dulu coba. Silakan Ya, Widya. Ibu. Kalau dari kelompok kami, norma kesopanan contoh penerapannya itu salim, Bu. Salim sama orang tua mau pergi sekolah. Iya, benar ya. Ini sudah sangat real sekali terjadi di kehidupan kita sehari-hari ya, salim dengan orang tua. Lalu kalau ada orang melanggar norma kesopanan, diberi sanksi apa, Widya? Diejek, Bu. Dicemooh. Iya, diejek, dicemooh, bisa juga di ini ya. Saya dijewer. Bully. Saya ditarik telinga saya, Bu, kalau enggak salim, Bu. Oh, kalau itu fisik ya. Kalau yang sebenarnya ini ya sanksinya ya itu tadi diejek atau dikucilkan. Bu, kalau COVID, Bu, kan nggak boleh salaman, Bu. Sekarang udah nggak ada. Oh, kita berdoa saja semoga COVID tidak kembali lagi ya, Mbak Prahyasi. Iya, Bu. Oke, itu jawaban dari Udah kebiasaan, Bu. Susah. Ah, Kalau mau salaman takut, Bu. harus dibiasakan. Soalnya Bu Presti dulu diisolasi mandiri, Bu. Sama, saya juga pernah seperti itu. Nah, Nah, tuh, Bu, kan takut jadinya, Bu. enggak. Trauma, Bu. Trauma, Bu. Yang penting kita berdoa saja. Oke, Prahesti, ini tadi sudah dijawab, dipresentasikan oleh Widya mengenai contoh penerapan norma kesopanan dan sanksi pelanggarannya. Silakan Prahesti dari kelompok 2 memberikan tanggapan. Apakah sudah sama pendapatnya atau memiliki pendapat yang berbeda? Silakan Prahesti dari kelompok 2. Samain aja, Bu. Ibu 3 menit Yang lagi mana nih, istirahat, Bu. kesopanan ya, Bu? Norma kesopanan Prahesti. Sama, Bu. Kalau di tempat saya, Bu, kalau jalan harus nunduk, Bu, kalau ada orang tua, Bu. Kalau enggak nanti diomongin orang sekampung, Bu. Nah, itu juga masuk ya norma kesopanan. Kalau enggak melakukan itu akan diapakan? Mendapat sanksi apa? Sanksinya tuh diomongin sekampung, Bu. Anaknya siapa sih itu? Gitu, Bu. Omongin Sopan banget gitu. Anaknya Pak Ardinata itu, Bu, kayaknya, Bu. Iya, beneran ya. diomongin sekampung, Bu. Apalagi kalau naik motor. Kan ngebut, Bu, padahal ada orang. Wah, itu. Nah, ya berarti mulai sekarang Prahesti harus bisa menerapkan norma kesopanan ya, supaya tidak diomongi terus oleh orang sekampung gitu ya. Emang gitu Presti, Bu. Kalau naik motor bonceng 3 Karena, Bu, dia, Bu. namanya orang buru-buru ya, Bu. Pakai rok mini gitu, Bu. Ya, kan celana gemes lagi musim, Bu. Ya, nggak masalah kan, Bu. Kalau ke sekolah pakai jilbab, di rumah roknya mini. Ayo Ya, muridnya suka-suka Bisera dong. semuanya harus melakukan kesopanan ya anak-anak ya, jangan sampai ada yang melanggar. Iya, Oke, Bu. anak hubung semua kelompok sudah maju presentasi, coba kita refleksikan kegiatan kita tadi, setelah presentasi dan memberikan tanggapan, kira-kira apakah sudah sesuai dengan harapan kita, ataukah mungkin ada anak yang masih pasif dalam memberikan tanggapan? Saya masih bingung, Bu. Yang norma kesusilaan, Bu. Oh, Mas Budi masih bingung norma kesusilaan. Iya. Kalau Amin. Ya. sumbernya dari hati nurani. Jadi contohnya seperti apa? Seperti kamu mencontek. Oh iya. Berbohong juga ya, Bu. Itu pelanggaran ya, pelanggaran. Pelanggaran. Kesusilaan itu mencontek, berbohong. Nah, contoh Ya. penerapan gimana? Contoh penerapannya ya seperti apa namanya?
melakukan atau berbicara yang baik, seperti itu, berlaku Iya. jujur gitu. Nah, sanksinya kalau ada orang yang melanggar norma kesusilaan, sanksinya yang merasakan orang itu sendiri seumur hidup, hatinya Merasa bersalah ya, Bu. merasa bersalah yang ya, pokoknya was-was gitulah ya, seperti itu. Iya. Gitu ya. Oke, anak-anak, karena di presentasi kali ini saya lihat kok masih ada yang kurang aktif. Saya harap di pembelajaran kita nanti kelompok-kelompok yang tidak sedang presentasi bisa lebih aktif lagi ya dalam memberikan tanggapan terhadap kelompok yang sedang presentasi. Jadi kita kelasnya aktif dan kita sama-sama mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, begitu ya. Ya, Bu. Baik. Lalu selanjutnya anak-anak ada kegiatan yang sangat kita tunggu-tunggu, ada yang tahu semua? Istirahat. Istirahat, Bu. Enggak dong. Istirahat. Melakukan permainan ya, kita akan bermain anak-anak, tapi itu bermainnya itu Mario, keluar. ya, jadi Bukan main di luar loh, Ani. kan mainnya itu main game ya, tapi gamenya itu untuk menguji pemahaman kita terhadap materi ya. Jadi kita akan bermain kuis melalui kuisis. Oke, ini linknya sudah saya kirim ke grup WA, silakan dibuka, kalian gabung. Kalau sudah gabung semua, saya klik mulai. Bagaimana? Sudah? Ya, Sudah, Bu. Sudah gabung. Sudah, Bu. Ini per kelompok ya, Bu. Oke, kita mulai. Klik. Ya, anak, kuisnya sudah berakhir dan saya sangat senang sekali. Ternyata anak-anak ibu di kelas ini hampir semuanya bisa menjawab soal dalam kuis ini dengan benar ya. Hanya ada beberapa anak saja yang Alhamdulillah. ya. Dan selamat ini dia pemenang utamanya. Ya, juara 1 ada Widya, juara 2 ada Yuni, dan juara 3 ada Sore. teman kita. Tidak saya. Tepuk tangan, Bu. Tepuk tangan buat kita semuanya. Bu. Bisa diulang nggak Bu kuisnya? Nanti ya, minggu depan. Bu, yang nilainya jelek dapat apa, Bu? Enggak ada yang jelek ini. Semuanya bagus. Cuma ada 3 yang paling bagus ya. Baik anak-anak, untuk yang belum mendapat, jangan kecil hati. Nantinya akan saya adakan kuis lagi. Nanti harapannya kalian bisa lebih maksimal lagi dan menjadi juara, gitu ya. Selanjutnya kita tarik dari materi yang kita pelajari hari ini ya, tentang norma. Ini kesimpulannya. Yang pertama, terdapat 4 norma dalam masyarakat ya. Tadi ada kesopanan, kesusilaan, hukum dan agama ya. Kemudian setiap norma memiliki sumber dan sanksi pelanggaran masing-masing. Yang ketiga, jika seseorang tidak mematuhi norma, maka akan mendapatkan sanksi. Yang paling besar ini adalah keberadaan norma mengatur kehidupan dalam masyarakat. Supaya masyarakat itu hidupnya sejahtera, harmonis, damai, tidak konflik ya anak-anak. Iya, Bu. Iya, dan anak-anak, akhirnya berakhir pula materi kita pada hari ini. Untuk minggu depan, pertemuan selanjutnya, kita akan melanjutkan materi mengenai sikap sesuai dengan, menampilkan sikap sesuai dengan norma. Silakan kalian di rumah bisa pelajari dulu supaya nanti di pertemuan selanjutnya kalian sudah ada sedikit pengetahuan, gitu ya. Dan untuk menutup perjumpaan kita kali ini, seperti biasa saya suka membangkitkan semangat kalian ya anak-anak. Kita akan yel-yel. Yel-yelnya sangat gampang. Kalau saya bilang pelajar Pancasila, kalian jawab luar biasa. Bisa ya? Bisa? Bisa, Bu. Mulai. Pelajar Pancasila Luar Biasa. Pancasila Luar biasa. biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Anak-anak, saya ucapkan terima kasih ya untuk pertemuan kali ini. Pembelajaran kita sangat menyenangkan, sangat asyik. Kalian juga aktif ya, dan kalian luar biasa. Sampai bertemu di pertemuan kita selanjutnya ya.
Iya, Bu. Ya, Ya, Bu. Bu. Ya, Ya, saya Iya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita jajan.